Infeksi saluran kencing atau ISK termasuk salah satu penyakit infeksi yang paling sering terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penyakit ini bisa terjadi pada semua umur dan biasanya lebih sering terjadi pada wanita. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas tentang infeksi saluran kencing. Mulai dari pengertian, penyebabnya, gejala, dan tanda yang dirasakan sampai dengan penanganannya. Tonton terus videonya sampai habis. Pertama, kita akan bahas dulu tentang definisi atau pengertian dari infeksi saluran kencing. Sesuai dengan namanya, yang dikatakan dengan infeksi sudah pasti karena adanya perkembangan kuman yang berbahaya bagi tubuh. Pada kasus ini, terletak di saluran kencing kita. Organ yang termasuk dalam saluran kemih adalah ginjal, ureter, kandung kemih atau vesika urinaria, dan uretra. Jadi, definisi dari infeksi saluran kencing adalah ketika adanya perkembangan kuman atau mikroorganisme tidak normal yang bisa berbahaya bagi tubuh pada organ-organ tersebut. Kuman yang dimaksud di sini bisa bakteri, virus, ataupun jamur, tapi yang paling sering adalah bakteri. Perkiraan jumlah orang yang menderita infeksi saluran kencing ini termasuk sangat banyak, yaitu sekitar 90 sampai dengan 100 orang per 100.000 penduduk Indonesia. Dan penyakit ISK berbahaya karena merupakan salah satu penyebab shock septik tertinggi, di mana shock septik ini adalah ketika bakteri dari saluran kencing mulai menyebar ke darah dan perkembangannya tak terkontrol sehingga bisa mengancam nyawa. Lalu, apa saja sih penyebab atau kebiasaan yang bisa membuat terjadinya ISK? Seperti yang sudah kita bahas tadi, penyebab dari ISK adalah adanya kuman. Dan ternyata perkembangbiakan dan masuknya kuman ke saluran kemih bisa dipengaruhi oleh beberapa kebiasaan yang kita anggap sepele. Apa saja itu? Kebiasaan pertama yang bisa menyebabkan ISK adalah menahan kencing terlalu lama. Kenapa? Karena ketika menahan kencing, maka urin yang harusnya keluar ditampung di dalam kandung kemih. Nah, kondisi pada urin ini merupakan lingkungan yang baik untuk bakteri tumbuh dan berkembang. Sehingga, semakin lama urin ditahan di dalam kandung kemih, kemungkinan kita mengalami infeksi saluran kemih juga akan lebih tinggi. Kebiasaan kedua yang bisa memicu ISK adalah kurang minum. Bagi saluran kencing kita, air ini ibaratnya adalah kebutuhan utama untuk membuang zat sisa dan pembersihan ginjal. Semakin sedikit air yang diminum, semakin sedikit urin yang keluar, sehingga semakin tidak bersih juga saluran kencing kita, dan meningkatkan resiko terjadinya ISK. Lalu, kebiasaan ketiga yang bisa menyebabkan ISK adalah cara membersihkan bagian kemaluan yang salah setelah buang air kecil, terutama pada wanita. Hindari untuk membersihkan dari bagian belakang ke depan, karena cara ini bisa membawa bakteri yang tertumpuk di sekitar anus masuk ke bagian saluran kencing dan meningkatkan kemungkinan terjadinya ISK. Kebiasaan keempat adalah menggunakan celana dalam yang terlalu ketat. Resiko dari kebiasaan ini membuat keringat akan sulit keluar dari bagian sekitar kemaluan, dan lingkungan berkeringat serta lembab menjadi lingkungan yang sangat disenangi oleh jamur. Kemudian juga penggunaan celana dalam yang ketat akan memudahkan bakteri di sekitar anus untuk menyebar ke seluruh area genital, termasuk saluran kencing. Kebiasaan salah kelima yang juga sering dilakukan adalah menggunakan produk kewanitaan beraroma atau sabun tubuh untuk membersihkan area kewanitaannya. Jadi, secara alami pada area kewanitaan itu terdapat sekitar 50 jenis mikroorganisme baik yang membantu menjaga keseimbangan pH dari area tersebut. Penggunaan produk beraroma atau sabun mandi biasanya akan membuat bakteri ini mati dan keadaan area itu jadi tidak seimbang pH-nya. Sehingga bakteri jahat bisa lebih banyak berkembang di sana dan meningkatkan resiko terjadinya ISK. Nah, setelah tahu hal ini, diharapkan kita tidak lagi melakukan kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bahas tadi agar tidak terkena penyakit ISK atau infeksi saluran kemih. Kemudian, ketika seseorang sudah mengalami ISK, apa saja tanda dan gejala yang akan dirasakan?
ada beberapa gejala yang sering muncul, diantaranya adalah nyeri pada saat BAK. Kalau pada laki-laki mungkin nyeri lebih sering dirasakan sepanjang kencing, tapi pada wanita biasanya lebih sering hanya dirasakan di ujung kencing. Jadi hanya terasa nyeri nyelekit sebentar ketika kencing akan habis. Karakteristik nyerinya ini adalah perih seperti diiris oleh sesuatu yang tajam. Lalu gejala lain adalah warna dari urin penderita ISK yang biasanya menjadi lebih pekat atau lebih kuning. Kemudian pasien juga bisa merasakan nyeri pada bagian pinggang atau perut bawah yang hilang timbul. Hal ini bisa menandakan kalau infeksi mungkin sudah menyebar sampai ke bagian ginjal. Lalu karena adanya infeksi, maka tubuh akan bereaksi dan terjadi juga gejala peningkatan suhu tubuh yang sering kita sebut dengan demam. Dan kemudian kita akan merasa gejala tubuh tidak sehat secara umum seperti lemas, pusing, mual, dan muntah. Tapi tidak semua penderita ISK akan mengalami gejala. Bahkan beberapa orang bisa saja tidak merasakan gejala apapun, namun ketika diperiksa, ternyata di saluran kencingnya sudah terjadi perkembangan kuman yang tidak normal. Keadaan tidak terjadinya gejala tapi ada infeksi dalam tubuh seperti ini disebut dengan istilah asimptomatik. Yang paling bahaya dari perkembangan penyakit ini adalah kalau tidak ditangani. Kuman dari saluran kemih ditakutkan akan menyebar ke dalam darah. Kemudian perkembangbiakan kuman di dalam darah akan menjadi tak terkontrol dan membuat tubuh sakit parah yang disebut dengan shock septic. Berdasarkan data yang dikumpulkan, infeksi saluran kemih merupakan penyebab kedua tertinggi dari shock septic setelah infeksi paru-paru. Dan shock septic ini adalah keadaan super bahaya yang bisa mengancam nyawa. Jadi buat yang punya gejala-gejala yang udah kita sebutkan tadi, langsung saja datang ke dokter untuk memeriksakan diri Anda. Nantinya, dokter akan memberikan diagnosis yang tepat. Dan kalau untuk penyakit ISK, mungkin kalian akan dicoba nyeri ketok ginjalnya. Jadi dokter akan mengetok bagian belakang perut di kiri dan juga di kanan. Kemudian kalau muncul nyeri bisa sebagai pertanda ada yang tidak normal dari ginjal. Baik itu karena infeksi atau karena adanya batu di sana. Selanjutnya, kalau keluhan dinilai sesuai, kalian diminta melakukan pemeriksaan penunjang seperti cek darah dan pemeriksaan urin. Jika temuannya cocok, maka tegaklah diagnosis infeksi saluran kencing atau infeksi saluran kemih. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penanganan dan obat untuk infeksi saluran kencing. Biasanya, dokter akan memberikan obat terutama berupa antibiotik dan obat-obat lain sesuai dengan keluhan yang dirasakan, seperti anti nyeri atau pelancar kencing. Kebanyakan pasien akan dievaluasi setelah beberapa hari terhadap perkembangannya, dan kalau minum obat teratur, hampir semua pasien sembuh total tanpa gejala sisa. Nah teman-teman, jadi itulah dia edukasi video kita kali ini tentang infeksi saluran kencing. Semoga dapat bermanfaat dan sama-sama menambah wawasan kita semua. Kalau kalian masih ada pertanyaan tentang postingan kali ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-share kalau kalian mendapatkan sesuatu dari video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya.